Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Sadaqah Talks Forum yang dimuliakan Allah, selamat datang dalam kegiatan Sadaqah Talks Forum sesi yang kedua ini. Saya Ahmad Rofiki. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Bapak dan Ibu ikut acara, menyimak bersama acara Sadaqah Talks Forum ini. Jadi lembaga sedekah ini adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang banyak bergerak membantu saudara-saudara kita di Palestina, berdiri sejak April 2017. Lembaga ini banyak bekerja sama dengan masyarakat Indonesia, dengan institusi, dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan, membuat berbagai macam proyek-proyek tentang kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, kita memilih Palestina tentu ada alasannya. Jadi Palestina ini menghadapi beberapa tragedi yang tidak ada di tempat lain di muka bumi, ya, tidak ditemukan di wilayah yang lainnya, dan semuanya adalah tragedi kemanusiaan, ya. Mulai dari satu-satunya bangsa yang tidak memiliki negara itu adalah bangsa Palestina, ya. Jadi di dalam paspor mereka itu tidak ada kata negara Palestina. Ini juga bangsa yang sampai hari ini menjadi satu-satunya bangsa yang masih terjajah oleh bangsa asing lain yang datang ke tempat itu, ya, ke negara mereka. Nah, tidak ada bangsa yang hidupnya terjajah seperti bangsa Palestina. Nah, tapi ada satu hal, ya, sebenarnya di luar kemanusiaan yang juga ini menjadi perhatian sangat besar bagi kita adalah Palestina ini adalah tanah suci, ya, yang bagi kita, kalau kita ingat Makkah, Madinah, sebenarnya tidak boleh kita terpisah dengan satu lagi, yaitu tanah suci Palestina. Tetapi perbedaannya Makkah dengan Madinah itu adalah tanah yang masih kita bisa kunjungi dan kita bisa makmurkan dengan luar biasa. Palestina itu tidak bisa kita datangi dengan mudah karena dia berada di dalam penjajahan bangsa Zionis, ya. Nah, oleh karena itu masih banyak krisis Palestina lain yang sangat luar biasa, ya. Misalkan jumlah pengungsi mereka, jumlah pengungsi terbesar di dunia. Jadi dari 13 juta penduduk Palestina, 8 juta lebih diantaranya adalah para pengungsi, ya, dan mereka mengungsi di dalam ataupun di luar Palestina. Nah, saudara sekalian, inilah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan banyak proyek-proyek kemanusiaan. Mulai dari di bulan Ramadan kemarin kita ada Ramadan Project, ada iftar jama'i, ada bantuan makanan. Kemudian kemarin kurban kita buat kurban full berkah namanya. Kita membagikan daging di Gaza. Kemudian ada kurang lebih 300 anak yatim di kota Gaza yang hari ini masih mendapatkan bantuan bulanan dari masyarakat Indonesia melalui lembaga Sadaqah. Kemudian nanti di musim dingin setiap tahun kita selalu mengantarkan pakaian, selimut, kebutuhan-kebutuhan yang menolong masyarakat pengungsi dari ganasnya musim dingin, ya. Kemudian ada food basket kita bagikan untuk saudara kita di Gaza. Dan Masjidil Aqsa banyak sekali membutuhkan renovasi itu juga mendapatkan bantuan dana dari kita. Ini semuanya adalah upaya dari masyarakat Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga Sadaqah untuk menunjukkan kepedulian kita yang sangat luar biasa kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Maka kami tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat Indonesia, secara khusus adalah para peserta Sadaqah Talks Forum malam hari ini, untuk terus-menerus menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan ini semuanya, memikirkan dan membantu mereka yang sedang berada di dalam kondisi yang amat sangat berat, kondisi tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam sesi ini Bapak dan Ibu dapat melihat rekening yang sudah kita bagikan, dan juga ada QRIS yang bisa di-scan atau difoto oleh Bapak Ibu sekalian. Dan silahkan memberikan berapapun Bapak Ibu, seluruh peserta yang bisa diberikan buat saudara kita yang ada di Palestina. Nilai itu kecil dan besar, semuanya insya Allah menjadi sebuah keberkahan yang sangat luar biasa bagi kita. Dan secara khusus untuk saudara kita di Palestina itu menjadi bantuan yang amat sangat berharga buat mereka, khususnya dalam situasi pandemi yang sangat sulit ini. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sekalian atas kehadirannya, kepeduliannya,
dan keikut sertaannya di dalam acara Sadaqah Talks Forum sesi kedua pada malam hari ini. Semoga seluruh kontribusi ini menjadi amal soleh dan keberkahan bagi kehidupan kita. Selamat menikmati acara Sadaqah Talks Forum episode kedua. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah Talks Forum edisi 2 malam ini kembali hadir dengan tema Manuver Turki dan Kecurigaan Tapak Tilas Imperium Ottoman dengan narasumber Direktur Eksekutif INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, Ustadz Asep Sobari LC, Peneliti Senior Center for Indonesia Reform, Ustadz Ahmad Zakirin MSc. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaqah Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu serta saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam Sadaqah Talks Forum edisi yang kedua. Dan seperti tadi sudah disampaikan, apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang manuver Turki dan kecurigaan tapak tilas Imperium Ottoman atau Kekhalifahan Turki Utsmani, dengan mendatangkan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Asep Sobari LC selaku Direktur Eksekutif INSIS dan juga Ustadz Ahmad Zakirin MSc selaku peneliti senior dari Center for Indonesia Reform. Luar biasa. Baik, memasuki sesi tanya jawab ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman sekalian melalui chat di YouTube. Ustadz sekalian, ada pertanyaan yang diberikan untuk Ustadz Asep Sobari maupun kepada Ustadz Ahmad Zakirin sudah disampaikan di sini. Mungkin saya bacakan satu persatu ya, untuk nanti kemudian langsung dijawab oleh para pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, ini untuk Ustadz Asep Sobari, ada pertanyaan dari Abdul Aziz di Jakarta. Ini menarik pertanyaannya. Apakah yang membuat Utsmani unggul? Tadi disampaikan oleh Ustadz Asep Sobari kekaguman para sejarawan tentang kebesaran Turki Utsmani yang hingga hari ini belum mampu disamai, begitu Ustadz ya. Apa yang membuat Utsmani unggul? Karena Eropa sedang dalam kemunduran atau ada faktor-faktor lain? Di satu sisi apa juga yang kemudian mengantarkan Turki Utsmani ini juga jatuh dalam kehancuran, begitu? Silakan Ustadz Asep. Ya, tentu saja para sejarawan itu kan membandingkan antara Turki Utsmani dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada masanya. Yang sama ya? Iya, otomatis gitu kan. Sehingga ketika mereka menyimpulkan bahwa Turki Utsmani begitu kuat dan lain sebagainya, sebenarnya di satu sisi bagi kita gitu, kita melihatnya kan ke dalam sejarah kita sendiri gitu. Turki Utsmani itu bisa dikatakan muncul di tengah masa stagnasi peradaban Islam sebenarnya. Artinya peradaban Islam pada abad 12 itu bisa dikatakan sudah masuk fase stagnan, tidak lagi dalam fase sedang grafiknya menanjak seperti abad ke-10, 9, 10, 11 lah gitu ya. Itu udah jelas, itu pengamatan para ahli sejarah seperti itu. Ya tentu sajalah dengan runtuhnya sendi-sendi kekuasaan gitu kan, Abbasiyah dan sebagainya, itu kan menunjukkan itu. Kekacauan di masa Mamalik pun juga menunjukkan hal itu. Di mana-mana di seluruh dunia Islam. Andalus pun juga demikian. Artinya Turki Utsmani itu tidak mewarisi puncak kebesaran peradaban Islam sebenarnya. Tapi dia yang bisa dikatakan menyelamatkan di satu sisi. Menyelamatkan wajah peradaban Islam gitu, dari katakanlah kondisi yang benar-benar tidak lagi bersahabat dengan kemajuan gitu ya, dengan kemajuan sebelumnya. Sehingga kemudian Turki Utsmani bisa menciptakan stabilitas yang itu sangat penting dalam perkembangan peradaban. Peradaban kita sangat inline dengan stabilitas ya. Artinya semakin stabil dunia Islam, gitu, semakin kuat aspek peradabannya.
Nah, kan Turki Utsmani kan mereka berhadapan di wilayah-wilayah istilahnya sugur lah dalam fikih itu. Wilayah-wilayah perbatasan dengan musuh-musuh. Tapi kan wilayah dalamnya kan menjadi wilayah yang sangat tenang gitu. Nah, itu yang membuat kemudian peradaban Islam yang sudah mulai stuck itu tetap bisa berjalan gitu loh. Maksudnya di sini. Bisa berjalan di masa Turki Utsmani ini. Tetapi memang untuk kemudian kita baca dari sejarah kita ya, dari dalam maksudnya, untuk kemudian naik kembali itu tidak bisa dilakukan oleh Turki Utsmani. Jadi dia mewadahi kelanjutan dari peradaban Islam yang sudah masuk masa stagnan. Nah, dengan sebenarnya kualitas yang tadi sudah stagnan itu, ternyata dinilai oleh Barat, ini yang pentingnya gitu, dinilai oleh sejarawan-sejarawan Barat itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Barat sekalipun gitu loh. Ini yang menarik sebenarnya kalau kita ingin tahu betapa besarnya peradaban Islam itu kan dari perbandingan-perbandingan penilaian seperti ini gitu. Sayangnya memang yang jadi masalah, kita ini tidak mengenal sejarah kita. Umat Islam ini sudah terlalu jauh itu, artinya untuk dikatakan melek sejarahnya sendiri. Itu. Ini yang jadi masalah besar. Kita nggak mengerti bahwa ketika Kopernikus menulis bukunya atau teorinya itu pada abad 15, gitu ya, abad 15, masuk abad, ya kalau nggak salah 15 ke 16 ya, itu kan di Eropa masih dianggap bukan sekedar sesuatu yang asing, malah dimusuhi, dan karyanya kan baru dicetak di Eropa itu abad 18, coba bayangkan. Itu dunia Islam sudah kemana? Sudah jauh sekali gitu loh. Ya, jadi Eropa tuh belum apa-apa, abad 15, abad 16 itu belum apa-apa, baru belajar melek gitu loh sebenarnya. Itu pun melalui personal gitu kan, baru menjadi kekuatan besar pada abad 17-18 sebenarnya mereka. Tapi dunia Islam saat itu ya ini yang harus kita pahami. Jadi Turki Utsmani itu mewarisi itu. Maka nama-nama besar, ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama di Turki Utsmani bisa dikatakan memang mereka merawat kebesaran karya-karya umat Islam sebelumnya gitu ya. Tetapi dengan merawat itu saja sudah sangat luar biasa. Dan yang menarik kan baik itu kalangan intelektual yang memang itu murni intelektual ataupun para penguasa seperti Murad II. Murad II itu kan dia ini sebagai seorang ahli militer, ahli pemerintahan, tapi juga seorang katakanlah sufi, tapi juga dia seorang arsitek kan. Jadi menarik ini gitu. Ini contoh-contoh seperti ini gitu ya. Sulaiman Al-Qanuni itu kan di antara keahliannya adalah membuat perhiasan-perhiasan dari batu-batu mulia. Itu adalah salah satu keahlian dia gitu loh. Artinya kalau nyantai dari jihad itu ya kerjanya di antaranya keahliannya itu. Jadi para ulamanya apalagi lah gitu. Aksyamsuddin itu juga seorang ahli pengobatan dan sebagainya. Lutfi Pasha, nama-nama besar. Ini orang Albania aslinya, itu menunjukkan bahwa saya yang saya katakan tadi terbuka mereka. Ya intinya arsitektur itu ya, Sinan ya. Mimar Sinan ya sangat terkenal dengan arsitekturnya dan anti gempanya sangat terkenal itu. Yeah. Kemudian juga masalah sistem audio juga yang terkenal Turki sampai sekarang masih masyhur sekali. Itu menunjukkan tapi itu sekali lagi itu merawat ya, artinya merawat dari kelanjutan peradaban Islam yang sebenarnya sudah stagnan gitu. Tidak melakukan penemuan-penemuan yang sangat spektakuler sebagaimana sebelumnya. Nah, tentu saja kalau kita bicara kemunduran, tadi karena ada sedikit kemunduran, tapi ini yang panjang sekali, tidak bisa kita pastikan ada satu atau dua faktor gitu yang membuat kemunduran itu terjadi. Ini sebenarnya tidak hanya Turki Utsmani. Wilayah Islam secara keseluruhan memang kan pada dasarnya sudah mundur gitu. Bisa dikatakan Turki Utsmani ya yang paling terlambat mundurnya di antara semua wilayah Islam yang lain gitu dunia Islam. Gitu ya. Hanya saja karena kita terbiasa melihat Turki Utsmani itu sebagai khilafah, seakan-akan semua wilayah Islam itu di bawah Turki Utsmani, padahal tidak juga gitu ya.
Tapi sebenarnya wilayah Islam yang lain lebih dulu mundur gitu daripada Turki Utsmani. Ya intinya kehilangan identitas gitu ya. Terus kemudian ya termasuk kepercayaan diri akibat dari fitnah kekacauan yang terus-menerus, sehingga kemudian kalau teori Malik bin Nabi itu ini kan gaya manusia pasca muwahhidin lah kalau di Maghrib gitu ya. Artinya pasca muwahhidin itu sudah manusia tanpa risalah istilahnya. Itu yang kemudian berbalik lah. Saya rasa Turki Utsmani itu titik balik dalam arti kemudian perubahan fundamentalnya bukan ketika diruntuhkan khilafahnya, tapi bahkan 1,5 abad sebelum itu, bahkan sebelum Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid itu berusaha untuk menjaga atau bertahan, tapi kan ya sudah di ujung betul, sulit itu untuk itu. Iya. Baik, Allah Ta'ala. Terima kasih Ustadz Asep. Berikutnya ada pertanyaan untuk Ustadz Zakirin dari Pak Kristiono Sulistianto di Tangerang. Ya, menarik sekali. Apakah ada keinginan Erdogan untuk membawa kembali Turki kepada Islam dan meninggalkan sekularisme? Kalau kita tahu sekarang konstitusi Turki masih sekuler ya Ustadz Zakirin ya. Jika iya, sudah seberapa jauh dan bagaimana reaksi kaum sekuler terhadap semangat ini gitu? Silakan Ustadz. Tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung bahwa ada tipologi pada fase ketiga, dia perubahan mengembalikan dari epistemologi sekuler pada fase kedua ke dalam epistemologi Islam. Ya. Artinya bahwa bangkitnya pemerintahan Akparti selama 20 tahun, 18 tahun tepatnya, kemudian dan kebijakan politik Erdogan, sebenarnya banyak orang firm menyimpulkan, bahkan termasuk kalangan Barat sendiri, bahwa Erdogan tidak pernah kehilangan akarnya. Gitu. Jadi saya mau cerita sedikit tentang buku saya Post-Islamisme, Kebangkitan Post-Islamisme. Ada pertanyaan, apakah buku teori post-Islamisme masih bisa dibaca Turki sekarang? Gitu. Sebelum saya menjawab, rekan saya seorang Indonesianis dari Australia mengatakan bahwa teori ini sudah tidak berlaku untuk Erdogan pada dasawarsa kedua. Bahwa post-Islamisme merupakan pendekatan Erdogan ya, untuk menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Dan ketika Turki dalam pandangan Erdogan sudah cukup kokoh, maka kemudian root of Islamisme Erdogan ini kembali muncul dan tampak mengemuka. Kurang lebih semacam itu jawaban dari teman saya. Tapi memang saya lihat semacam itu. Ya, jadi orang menjadi semakin melihat bahwa agenda tadi kalau saya sebut Erdogan man of principle, itu ya tampak sekali di dalam dekade kedua pemerintahan Erdogan. Dia orang yang punya prinsip, dan prinsip itu lahir dari akarnya. Track record itu, track Erdogan tidak, tampaknya kemudian banyak orang menyimpulkan tidak berubah sejak dia bergabung dengan Partai Refah atau Miligorus, gurunya Najmuddin Erbakan, kurang lebih semacam itu. Najmuddin Erbakan. Dan kemudian kalau hanya tadi saya katakan bahwa di dalam fase kedua sampai fase 3 ada yang tidak atau mungkin tidak banyak diamati oleh rekan-rekan kita di Indonesia, bahwa sebenarnya sintesisme itu apa? Tesis, antitesis, sintesis itu ada. Bahwa kemudian elemen nasionalisme ya Turki itu sangat kuat. Bahkan tadi terrefleksikan dari hasil polling sebenarnya begitu. Kalau berbicara tentang Hagia Sophia, tidak semata atau jangan semata dibaca dalam perspektif pendekatan ideologi atau agama. Tapi ini juga bagian dari pendekatan nasionalisme mereka. Missing piece of national interest. Jadi kembalinya titik hilang dalam identitas mereka. Apa itu?
kedaulatan mereka, hanya kemudian aspek yang mendasari kedaulatan itu karena pertimbangan, prinsip, dan faktor-faktor agama, kurang lebih semacam itu. Hanya kemudian pertanyaan yang kedua, maaf saya lupa tadi. Apakah memang kemudian sekularisme yang mulai ditinggalkan oleh Erdogan ini, artinya Erdogan makin dekat dengan kelompok Islam ini, ada tekanan dari sekularisme enggak, Ustaz? Atau mungkin orang yang masih ingin mempertahankan sekularismenya? Ya, perubahan Hagia Sophia, semua tokoh-tokoh sekuler tidak ada yang mengecam pada konteks perubahan status itu. Ada satu kritik keras itu dari Ketua Partai CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, yang mengatakan bahwa Erdogan meninggalkan ajaran Kemalisme yang dibuktikan dari khutbah, ya, khotib, ya, yang berdiri di atas mimbar pada hari Jumat di Hagia Sophia, yang dalam interpretasi kelompok sekuler itu mengutuk sekularisme. Jadi kritikannya hanya di situ, bukan pada perubahan Hagia Sophia sendiri. Ini artinya bahwa sebenarnya kalau di dalam konteks kemudian apakah sekularisme itu ditinggalkan oleh Erdogan, saya kira saya tidak melihat sejauh itu. Begini, maksud saya di dalam buku post-Islamisme saya sendiri, saya sampaikan bahwa ada dua model sekularisme. Ya, sekularisme Fabian yang sangat otoriter dan anti agama, tapi ada sekularisme yang dipandang ramah terhadap agama, yaitu sekularisme Anglo-Saxon atau sekularisme yang ada di Inggris itu. Yang nanti kemudian di dunia Islam juga nanti modelnya hanya semacam itu. Ada yang sangat anti agama, ada yang biasa-biasa saja. Sehingga kemudian di 2008 Erdogan ketika menjawab gugatan tentang pembubaran Ak-Parti, ada dua dokumen besar yang disiapkan Erdogan untuk menjawab gugatan itu. Apakah Erdogan anti sekularisme? Jawaban di dalam pledoinya itu mengatakan bahwa kami menginterpretasikan sekularisme bukan sebagai way of life atau style of life. Jadi sekularisme bukan sebagai way of life dan juga bukan style of life. Gitu. Sehingga dalam konteks sekularisme bukan style of life, negara tidak punya hak mengatur cara berpakaian warganya. Negara tidak berhak mengatur bagaimana pandangan keagamaan warga negaranya. Hanya negara diperbolehkan meregulasi, ya, sikap tidak memihak baik karena faktor agama, kesukuan, atau pandangan politik. Itu saja yang menjadi terjemahan interpretasi Ak-Parti pada waktu itu terhadap tuntutan pembubaran Ak-Parti. Dan itu yang menyelamatkan Ak-Parti pada sidang di tahun 2008 dari 11 ya hakim konstitusi yang memutuskan, ya, 6 menolak pembubaran. Jadi tidak ada bukti untuk semacam itu. Kemudian saya lihat tadi faktanya memang hingga sekarang Turki masih menjadi negara sekuler dengan sistem yang sekuler. Ada tawaran ketika referendum, ya, dimenangkan oleh Ak-Parti dan Erdogan secara mutlak dalam konteks perubahan sistem parlementer ke presidensial. Apa yang menarik di dalam tawaran terhadap Erdogan itu? Ada desakan dari kalangan Muslim, kelompok-kelompok Islam untuk dengan kemenangan ini sudah bisa menjadi momentum Erdogan untuk merubah ideologi Turki dari sekuler menuju secara formal disebutkan sebagai ideologi Islam. Tapi, ya, karena kenapa menjadi momentum? Karena, ya, dukungan di parlemen untuk merubah konstitusi itu ada. Tapi Erdogan tidak mau, tidak menerima desakan tersebut. Jadi tadi saya melihat pada satu sisi bahwa Ak-Parti memang telah menerjemahkan sekularisme di dalam perspektif Ak-Parti
yang di dalam perspektif itu didominasi oleh kalangan kelompok-kelompok Islam. Dan yang kedua, bahwa sekularisme yang dipahami oleh Akparti dan demikian pula di dalam dipahami Erdogan itu adalah sikap negara yang tidak memihak. Itu saja. Saya kira semacam itu. Terima kasih Ustaz Zakirin. Semoga memuaskan para penanya ya yang tadi bertanya Pak Kristiono. Kembali lagi ke Ustaz Asep Sobari, ada satu pertanyaan Ustaz. Ini kita masih ada waktu sekitar ya 20 menitan lagi ya untuk 2 pertanyaan. Dari Zaili Fitria. Ini pertanyaan lebih ke sejarah nih Ustaz ya. Bagaimana Muhammad I, kakek Al-Fatih, berhasil mengembalikan Ottoman setelah dihancurkan Timur Leng? Dan siapa yang mendidik Muhammad I saat diselamatkan dari Timur Leng? Silakan Ustaz. Ketika Bayazid dihabisi, sebenarnya bisa dikatakan Turki Utsmani itu sudah tidak lagi memiliki penerus langsung, gitu ya. Artinya yang betul-betul bisa mempertahankan Turki. Sehingga para sejarawan menyebutnya itu kelahiran kedua dari Turki Utsmani. Nah, untuk sampai ke posisi sebagai pengganti, artinya penerus Muhammad I itu tidak mudah. Tantangannya bukan hanya dari luar, tantangannya dari dalam pun begitu sangat kuat. Artinya perebutan di antara anak-anak Bayazid sendiri juga sangat kuat. Dan tentu kita, ya, dan dalam sejarah dinasti sebenarnya dari waktu ke waktu itu suatu yang jamak atau sering terjadi, gitu ya. Bukan hanya di Turki. Artinya sepanjang sejarah Turki itu sendiri, gitu, perebutan antara paman dengan ponakan, antara sama saudara, yaitu ya memang dinasti, hal yang seperti itu pasti berlaku gitu, terjadi. Kita tidak hanya bisa melihat dari sudut idealismenya ya, gitu ya. Artinya idealnya kan pemerintahan dalam Islam harus seperti apa, tapi prakteknya kan tidak selalu ideal seperti itu, gitu ya. Artinya saya katakan ini bukan hanya di Turki, dalam sejarah dinasti manapun itu berlaku. Ya memang kecil lah, atau tidak terlalu banyak di Bani Umayyah, kecuali di ujung-ujungnya, tapi Abbasiyah panjang itu. Ya sampai Ibnu Katsir itu sampai, ya Ibnu Katsir abad 7 Hijriah, ya abad 8 ya, 700 sekian. Sampai mengatakan al-mulku aqim, kekuasaan itu mandul gitu. Artinya kayak nggak kenal saudara gitu. Ibaratnya gitu. Nah, intinya begitu. Ya sekarang pun juga demikian, cuman arti saudaranya bukan karena darah gitu ya. Karena faktor lain. Kekuasaannya begitu tabiatnya gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya ini lebih kepada kekuatan pribadi seorang Muhammad I gitu ya. Bukan karena faktor keluarga gitu. Karena keluarganya sendiri bentrok dalam hari ini. Dia dengan kakak-kakaknya, dengan saudaranya, dan sebagainya. Nah, tapi di antara semua orang itu, katakanlah, ya memang kelebihan lainnya memang keluarga sultan atau keluarga khalifah gitu ya. Itu memang selalu dididik dengan pendekatan yang intinya dipersiapkan untuk berada di posisi itu, gitu lah. Artinya kader-kader seorang sultan itu akan mengkader anaknya gitu, untuk memang untuk jadi sultan betulan gitu ya. Jadi bukan karbitan gitu memang pada dasarnya gitu ya. Itu kelebihannya. Maka pendidikannya pendidikan nggak sembarangan gitu ya. Sehingga memang di usia-usia belia gitu, itu mereka sudah bisa atau sanggup menjadi pemimpin. Kan nggak bisa karbitan untuk menjadi pemimpin. Itu akan kelihatan lah, nggak mungkin Muhammad Al-Fatih itu di usia 21 tahun itu bisa memimpin pasukan sekian ratus ribu dengan jenderal-jenderal senior, itu kan nggak gampang itu. Kecuali memang dia punya kemampuan untuk itu, ya, memang dipersiapkan untuk itu. Begitu juga semua anak Bayazid juga begitu. Cuman tentu di antara mereka semua mana yang lebih berkesempatan, mana yang lebih kuat kepribadiannya, maka itu yang muncul. Ya
tentu dengan bisa jadi bukan bisa jadi memang dengan menghabisi saudaranya juga. Itu politik dinasti. Itu yang terjadi seperti itulah yang penting gambarannya ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Asep. Berikutnya untuk Ustaz Zakir yang ada pertanyaan. Ini menarik Ustaz pertanyaannya. Adakah keinginan Turki untuk membuat koalisi di kawasan Eropa? Mungkin sedikit saya berikan gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa Turki ini belum menjadi negara yang secara ekonomi cukup kuat ya. Bahkan saya cek kemarin GDP Turki 2019 ya sebelum Covid itu hanya 755 juta dolar. Masih jauh dari Italia. Italia itu 2,5 triliun ya, artinya 2,5 miliar dolar. Artinya masih sepertiganya Italia. Tapi di satu sisi kebijakan kawasannya Turki ini cukup ekspansif ya, yang tadi disampaikan Ustaz Zakir juga, agak agresif gitu. Sementara Italia yang justru lebih kaya, mereka masih kesulitan gitu untuk mengelola ekonomi dalam negeri mereka sendiri. Nah, bagaimana pendapat Ustaz Zakir tentang hal ini nih? Koalisi kawasan Eropa nih dari Turki. Jadi ini secara sederhana Turki karena faktor geopolitiknya adalah negara yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diremehkan. Ya, baik oleh Uni Eropa, baik oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Semuanya membutuhkan Turki. Hanya problemnya, Turki sekarang dipegang oleh Recep Tayyip Erdogan. Yang tadi sudah kita jelaskan ya. Satu-satunya pemimpin ya mungkin di era Turki modern, Republik Turki modern yang kuat dan memiliki bargaining position sangat kuat terhadap negara-negara baik itu Uni Eropa, Amerika maupun Rusia. Jadi setidak suka apapun besarnya mereka ini terhadap Turki, mereka harus bernegosiasi dengan seorang pemimpin yang alot. Karena faktor tadi national interest-nya sangat kuat sekali. Ya. Trump harus bernegosiasi dengan Turki. Gitu. Sehingga kemudian bagian dari negosiasi itu sendiri kemudian Trump ya menurunkan tensi perang dagangnya dengan Turki. Ingat beberapa saat lalu sebelum pandemi ada perang dagang antara Amerika dengan Turki. Dan sekarang Trump 4 kali lebih hebat daripada serangan gelombang krisis moneter kita waktu 98 ya. Iya. Ya walaupun goyah juga ya. Goyah juga Turki karena memang kapasitas ekonomi Turki belum sekuat tadi dari negara-negara yang Anda sebutkan gitu. Itu tadi yang perlu kita lihat semacam itu. Jadi sekarang kita coba lihat bagian dari negosiasi deal politik antara Turki dengan Trump sekarang ini atau Amerika sekarang ini kan coba Anda lihat di Libya nanti arahnya kan koalisi terjalin antara Amerika dengan Turki di dalam rangka mencegah keterlibatan lebih jauh Rusia di Libya. Kemudian dengan Uni Eropa itu. Ini antara rindu dan benci itu. Kenapa saya sebut rindu dan benci? Karena tadi memang Uni Eropa tetap membutuhkan Turki. Ya. Apapun alasannya membutuhkan Turki. Sehingga manuver Prancis untuk mengajak Uni Eropa memusuhi Turki atau mengisolasi Turki juga tidak seluruhnya disambut. Karena ya potensi bahayanya jauh lebih besar. Walaupun Uni Eropa juga bermain politik dengan Turki karena tidak suka dengan kepemimpinan Erdogan, kurang lebih semacam itu. But at the end of the day mereka juga harus bernegosiasi, termasuk dengan Rusia. Negosiasi yang lebih maju malah justru dengan Rusia. Termasuk perubahan status Hagia Sophia. Coba Anda lihat. Pertama sebelum keputusan pengadilan turun, ya, kepala gereja Rusia yang sebenarnya juga merupakan kepala gereja Kristen Ortodok ya, di kawasan timur itu mengecam langkah Erdogan, meminta supaya dihentikan dan mengatakan kalau seandainya keputusan perubahan itu terjadi maka ini
clash of civilization, kurang lebihnya semacam itu. Pandangan itu didukung oleh suara resmi di pemerintahan Putin. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika keputusan perubahan itu terjadi? Wakil Putin mengatakan bahwa pada dasarnya sebenarnya kita dukung apapun perubahan yang bagian merupakan kebijakan domestik Turki. Itu yang perubahan sikap yang terjadi di Turki. Plus ditambah dengan guyonan begini. Nah, masyarakat Rusia yang datang ke Turki juga senang karena mereka tidak harus membayar sekitar 400.000 untuk masuk Hagia Sophia. Ini kan guyonan, tapi sebenarnya merefleksikan bahwa Turki sekarang pada posisi sangat kuat dan independen untuk bernegosiasi dengan siapapun juga. Walaupun tadi semua ini memiliki kelemahan karena model kepemimpinan Erdogan sekarang ini yang tadi saya katakan di dasar kedua sangat berubah. Modelnya sekarang lebih agresif ya, mengomentari semua apa saja yang dikatakan oleh lawan-lawan politiknya. Walaupun dalam diplomasi ini saya kira juga tidak cukup bijaksana untuk berkomentar apa saja, di mana saja, kurang lebih semacam itu. Mungkin karena dia merasakan ada beberapa kali kudeta nih, sudah mulai menyerang begitu ya. Ini ada satu pertanyaan juga, apa sih yang membuat Erdogan ini mampu untuk menghadapi kudeta-kudeta yang datang kepadanya nih, Pak Zakirin? Itu sudah saya jelaskan di buku kebijakan kebangkitan post-Islamisme. Ini kemampuan Erdogan ya, tadi saya berharap kemampuan itu juga ada pada masa dasawarsa kedua, kemampuan bernegosiasi. Karena apapun sebenarnya, sebagian kritik saya terhadap perubahan status itu kan sebenarnya langkah Erdogan itu menciptakan persepsi. Dan secara jujur persepsi internasional terhadap perubahan itu menjadi negatif. Implikasinya itu akan berpengaruh kepada kemampuan Erdogan bernegosiasi dengan para lawan politiknya. Perubahan itu akan menciptakan handicap di Uni Eropa, perubahan itu akan menciptakan handicap di Amerika, ya, apalagi pemerintahan Amerika sekarang ini kan pengaruh kelompok fundamentalis Kristen kan sangat kuat. Dan perubahan itu juga akan menciptakan handicap di Rusia, kan begitu. Walaupun wakil Putin sudah mengatakan tidak menjadi masalah, tapi kan bottom line-nya kan tidak berubah. Bahwa mereka memiliki persepsi bahwa mereka sedang melakukan clash of civilization dengan Turki. Hanya how to negotiate ini kan yang menjadi pertanyaannya. Kurang lebih semacam itu. Itu handicap-nya. Handicap ada pada model mungkin Erdogan sekarang ini karena tadi perubahan itu. Ustaz Zakirin, masih ada waktu ya? Cukup nggak waktunya? Masih mungkin satu pertanyaan ya. 5 menit mungkin Ustadz Asep dan Ustadz Zakirin nanti untuk menjawab pertanyaan, jadi tidak usah terlalu panjang. Ini ada pertanyaan dari Pak Krisiono lagi nih. Ini Pak Krisiono agak senang nih memberikan pertanyaan dan cukup bagus pertanyaannya. Untuk Ustadz Asep, apakah khalifah dari dinasti Utsmaniyah adalah asli Turki dan bukan keturunan Arab? Bagaimana hubungan dengan Arab? Dan ini saya sambungkan ada satu pertanyaan, mohon maaf dari siapa saya lupa tadi. Mengapa Turki Utsmani memusuhi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab? Dari Pak Syarifuddin Firdaus. Jadi dua pertanyaan saya gabung aja jadi satu nih, Ustadz Asep Subari, silakan. Wah, waktunya 5 menit ya. 5 menit. Ya. Turki Utsmani itu memang asli Turki. Artinya memang mereka di awal saya jelaskan bahwa ketika Saljuk berkuasa itu banyak kelompok-kelompok Turki atau ya klan-klan Turki yang datang dari Iran dan Azerbaijan ke bagian Asia Minor, dan mereka memang sengaja juga ditempatkan di situ, artinya memang didorong untuk berada di situ karena itu akan memperkuat stabilitas kekuasaan Turki Saljuk gitu ya, Bani Saljuk. Jadi memang mereka asli Turki, artinya bukan Arab. Bahkan saya katakan tadi bahwa peran Turki di pemerintahan Abbasiyah aja sudah sangat kuat jauh sebelum Turki Utsmani, dan diantaranya Khalifah Abbasiyah yang jelas Arab ya. Abbasiyah kan dari Bani Abbas, dari keturunan Bani Hashim, sama-sama keturunan Rasulullah, artinya sama satu garis keturunan dengan Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Itu mereka itu banyak beristri, yang beristrikan
Turki ya, artinya istri-istri Khalifah Abbasi aja banyak yang dari Turki. Ya, dan yang paling jelas dominan dalam sejarah Abbasiyah itu kan diantaranya Nuruddin Zanki itu kan di masa sebelum Salahuddin Ayyubi itu kan Nuruddin Zanki itu kan Turki semua, gitu ya. Nah, ya, jadi memang sudah sangat kuat sekali. Jadi memang mereka asli Turki. Nah, kalau pertanyaan kedua gitu, mengapa Turki Utsmani apa tadi? Apa bahasanya? Berbenturan atau tidak, atau Enggak, kalau bahasanya pertanyaan tadi memusuhi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab. Nah, ini sulit bisa kita, kalau kita petakan ini sebenarnya kalau pakai bahasa yang sama, siapa memusuhi siapa gitu. Iya, siapa yang memulai benturan itu? Siapa gitu ya jadinya. Nah, iya itu masalahnya. Gitu. Artinya gini, di satu sisi gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan dari Najd ya. Artinya begini, ada klaim yang mengatakan bahwa sebagian Najd gitu ya, itu tidak tersentuh Turki Utsmani, tidak di bawah Turki Utsmani kecuali di wilayah pesisirnya gitu ya, seperti Ahsa dan seterusnya, karena itu terkait dengan masalah laut ya, Teluk Arab atau Teluk, kita lebih kenalnya nyebut Teluk Persia. Artinya Irak dan kelanjutannya sampai ke Teluk Persia atau Teluk Arab, diantaranya Ahsa bagian itu adalah Turki Utsmani. Kemudian Turki Utsmani itu ke wilayah pesisir Hijaz gitu ya, artinya Laut Merah itu juga dikuasai gitu ya. Tapi bagian tengah ke Najd enggak gitu. Oke, ketika kita bicara itunya, berarti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bergerak, memang bisa dikatakan berdasarkan klaim ini di luar wilayah Turki Utsmani. Tapi kan kemudian gerakan ini masuk ke Ahsa, gerakan ini masuk ke Hijaz. Nah, itu otomatis benturan lah dengan Turki Utsmani. Artinya dari aspek politik ya pasti berbenturan gitu ya. Masalahnya kan kalau benturan itu menurut saya sih satu yang logis gitu ya, pasti benturan bagaimanapun gitu ya. Karena di satu sisi Turki Utsmani pun sedang sangat sulit sekali kondisinya pada abad ke-18 itu ya. Artinya kekacauan di mana-mana, rongrongan dari mana-mana, entah itu dari Eropa, baik itu di Eropa bagian Eropa di barat, ataupun Eropa dalam arti koloni-koloni dagang yang masuk ke wilayah timur, yang kemudian kerjasama dengan beberapa kekuatan di bagian timur, yang itu merongrong Turki Utsmani dari timur. Nah, kemudian dari Jazirah Arab ada gerakan ini ya, semakin kacau, udah pasti benturan itu. Ya, itu sih kalau peta benturannya seperti itulah kurang lebih. Wallahu a'lam. Bukan melihat hanya dari sisi ideologis Ustaz ya, tapi juga bagaimana geopolitik saat itu. Iya betul. Geopolitik itu penting juga, harus ditimbang. Iya betul. Baik, masih Ustaz Asep atas penjelasan ini. Jadi jangan dilihat sebagai benturan semata mazhab atau apa begitu ya, tapi memang betul-betul ini geopolitis, insyaallah. Terakhir Ustadz Zakirin, ada pertanyaan cukup bagus juga tentang ini Istanbul, sekabar yang kita tahu sudah lepas dari kekuasaan AKP Turki ya ketika pemilu terakhir ya. Ini bagaimana nih masa depan post-Islamisme yang mungkin digaungkan oleh AKP, oleh Erdogan gitu di satu sisi, sementara apa ya istilahnya itu, simbolnya itu kan ada di kota itu ya, di Istanbul, Hagia Sophia ada di sana. Bagaimana Ustaz? Ya. Benar bahwa tadi ada kemerosotan. Logika sederhananya begini, bahwa berkuasa terlalu lama memang meletihkan bagi yang berkuasa dan meletihkan bagi yang rakyatnya gitu. Dan itu tanda-tanda itu sudah bisa tampak pada sisi kepemimpinan Erdogan. Sehingga sebagian pengamat mengatakan bahwa perubahan Hagia Sophia ini juga sebenarnya di dalam rangka secara domestik nanti pemilu sekitar 2023 ya. Dan kemudian ada pemilu setelah di 2021 ini juga tantangan dari kalangan oposisi itu, dan dijawab Erdogan bisa pemilu 2021 pemilu setelah. Ini di dalam rangka menaikkan citra ya, citra Akparti dan citra Erdogan yang merosot di kalangan para pemuda. Memang biasanya yang kritis dulu para pemudanya ini.
Itu kurang lebih semacam itu. Sehingga ya ini memang bagian dari strategi cantik dari Erdogan, bahwa kalau dikatakan perubahan Hagia Sophia itu sebenarnya lebih kepada kepentingan domestik ketimbang pada kepentingan regional tadi. Tadi regional handicapnya terlalu banyak. Tapi Erdogan melihat ini kebutuhan yang darurat untuk domestik. Kalau pada perspektif konstituen ya kepentingan elektoralnya semacam itu. Karena memang tadi hasilnya semacam itu. Bahkan di kalangan nasionalis sekuler pun juga mereka tidak setuju dengan perubahan semacam itu. Karena tadi ini merupakan hal yang bersifat kedaulatan, kebanggaan nasional dan seterusnya. Jadi Akparti harus pintar-pintar ini. Pertanyaannya kan begini, apakah suara Akparti dan Erdogan terupgrade dengan perubahan status itu? Ya, benar. Tapi yang harus digarisbawahi itu nanti bisa bersifat jangka pendek. Sepanjang problem-problem yang lebih besar, problem sebesarnya yang besar di dalam semua polling mengatakan problem Turki sekarang ekonomi. Ini problem Turki ekonomi. Karena kalau saya di 2015 ketika datang sana itu 2018 itu nilai tukar lira itu sudah menyentuh kalau nggak salah pada waktu itu $1 itu sudah sampai ke 4,5 ya. Tapi sekarang sudah sampai mendekati angka 8 ya, 8 lira. Ini artinya sebenarnya warning Erdogan ya, bahwa sebelum pandemi Turki sudah ada problem. Dan dengan pandemi problem itu menjadi besar. Jika itu di dalam 1, 2, 3 tahun tidak jawab Erdogan dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan di bidang ekonomi dan menurunkan angka pengangguran yang cukup besar di Turki, ini akan menjadi backlash buat Erdogan. Backlash karena tadi ada segmentasi oponen atau kontender Erdogan dari kalangan sekuler yang sebenarnya kalau bicara CHP hanya 25%. Tapi ingat bahwa 20 tahun pemerintahan Erdogan ini telah melahirkan kontender dari kalangan internal sendiri, AK Parti. Jadi ada Partai Masa Depan miliknya Ahmad Davutoglu, mantan Menteri Luar Negeri yang sangat populer. Ada juga Abdullah Gül, ya. Ini kan seperti duit tunggal pada awalnya. Erdogan dengan Abdullah Gül. Dan ada Ali Babakan, ya. Ali Babakan yang mendirikan partai lagi. Ini adalah segmen liberal di kalangan AK Parti. Ya, tapi liberalnya juga masih tetap liberal konservatif. Itu artinya segmen agama yang mungkin sangat ideologis seperti Saadet Party, ya. Tapi ada segmen-segmen lain yang merupakan pemilih kanan tengah, kalangan konservatif yang mungkin tidak puas menyalurkan suara ke partai-partai yang lainnya yang tadi saya sebutkan. Ini merupakan, saya kira merupakan semacam peringatan buat Erdogan. Ya saya kira begitu. Terima kasih Ustaz Zakirin dan Ustaz Asep Sobari atas kajian yang luar biasa, kesempatan malam hari ini luar biasa dalam Sadaqah Talks Forum kedua. Karena waktu juga sudah hampir jam 10 malam ini, ngobrol-ngobrol ternyata kasihkan juga ya sampai jam 11, sehingga mau nggak mau kita harus akhiri ini perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih jazakumullah khair jaza kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para peserta yang menyimak acara Sadaqah Talks Forum edisi yang kedua kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyajian kali ini banyak teman-teman yang ingin bertanya. Ini yang masuk ke kontak saya ini banyak sekali yang bertanya, tapi belum sempat kami bacakan dan kemudian belum sempat juga dijawab oleh para narasumber kita yang luar biasa. Insyaallah next kita jangan ragu-ragu nanya lagi ya. Insyaallah nanti gantian pertanyaannya akan dibacakan dan disampaikan pada para narasumber. Dan ya sudah waktunya kita terima kasih sekali lagi jazakumullah khair jaza kepada Ustaz Asep Sobari sama-sama. dan juga Ustaz Ahmad Zakirin. Semoga Allah memberkahi
para asatid kita ini berdua nih, Ustaz Asep dan Ustaz Amin. Zakir, insyaallah. Amin. Jangan bosan ya kalau nanti kami undang lagi, bersedia ya insyaallah. Ahlan. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kenapa ini agak unik ya? Kenapa kita senang membicarakan masalah Turki ya? Sementara kita dari sisi geografis cukup jauh, karena memang sepertinya ada rasa tautan sejarah maupun tautan tradisi yang sadar tidak sadar itu kita ada gitu. Nah mungkin kita akan bahas dalam Sadaqah Talks Forum berikutnya insyaallah. Ini jadi sedikit spoiler nih buat teman-teman semua yang mendengarkan ya, untuk bisa ikut Sadaqah Talks Forum edisi yang ketiga maupun edisi-edisi yang berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, acara Sadaqah Talks Forum ini sebuah acara yang diselenggarakan oleh Sadaqah, dan untuk teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian, ini ada sahabat-sahabat kami yang mensupport acara kita. Yang pertama adalah Parfum Gue, yang mengerti karakter dirimu seutuhnya. Ini adalah sebuah parfum yang khas karena memang parfum ini dibuat khusus untuk kita. Kalau teman-teman yang mau punya bau yang berbeda dengan yang lain, ya pakai Parfum Gue. Kontak saja melalui parfumgue.asia. Dan yang kedua juga didukung oleh The Cuci, bersih setiap waktu. Ini adalah perusahaan pencucian karpet dan juga furniture, didirikan oleh Sadaqah. Ingin karpet Anda bersih, baik di kantor maupun masjid, silakan hubungi The Cuci melalui www.thecuci.com. Oke, dan sedikit cerita tentang Sadaqah, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang ingin berdonasi untuk menyalurkan bantuannya bagi saudara kita yang ada di Palestina, seperti tadi disampaikan di awal oleh Ustadz Ahmad Rofiki, silakan melalui rekening-rekening yang tertera berikut ini, BSM 733333133 atas nama Sadaqah Palestina, BCA, BNI Syariah dan lain sebagainya, ada semua di situ. Atau teman-teman bisa men-scan QR code yang ada di sebelah kiri layar. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair kepada para peserta yang sudah menyaksikan di YouTube, dan untuk materi nanti akan kami infokan di grup, sehingga kami mohon untuk jangan meninggalkan grup terlebih dahulu. Dan juga insya Allah kami akan mencoba meningkatkan kualitas acara dari Sadaqah Talks Forum ini. Mohon kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian untuk mengisi angket yang akan atau sudah ya disebarkan di grup. Jadi mohon untuk jangan meninggalkan grup dulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan mohon juga untuk mengisi angket yang kami siapkan. Kami sudah sebarkan, sudah ya? Oh sudah disebarkan di grup, jadi mohon diisi untuk perbaikan Sadaqah Talks Forum berikutnya. Sekali lagi jazakumullah khair jazak kepada para pembicara, teman-teman sekalian yang menyaksikan acara hari ini. Semoga Allah memberkahi, dan semoga pandemi yang kita alami sekarang segera berlalu dan kita semua sehat selalu. Saya Afwan Riyadi, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.